Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, my name is Ulan. Saya siswa di SMK Negeri 5 Palu, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Sekarang saya berada di kelas 12 TKJB. Seperti judul yang sudah kalian lihat, sini saya ingin membagikan tutorial mengenai setting mikrotik UKK paket 1. Jadi buat kalian yang ingin memahaminya secara detail, jangan lupa nonton videonya sampai habis. Nah, ini merupakan topologi yang akan kita pakai untuk menyeting mikrotiknya. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke video intinya. Di sini kita membutuhkan 1 buah switch, 2 buah router yang salah satunya mempunyai wireless, 5 kabel UTP, dan 3 buah adapter. Pertama, pasang dulu 3 buah kabel adapter atau kabel power agar masing-masingnya bisa terhubung ke koneksi internet. Nah, untuk kabel pertama, saya akan pasang pada switch. Lalu pada kabel kedua, kita pasang ke router B. Dan kabel terakhir atau kabel ketiga kita pasang pada router A. Kemudian ambil kabelan pertama untuk menghubungkan switch ke router B. Di switch dipasang pada port 7 dan di router B dipasang pada port 3 sebagai internet. Pilihan portnya opsional, jadi terserah kalian mau di port berapa, asalkan kalian ingat. Lanjut pada kabelan kedua, ini untuk menghubungkan switch ke router A yang dipasang pada port 8 di switch. Dan di router A pada port 2 sebagai internet. Sama juga pilihan portnya ini opsional. Nah, untuk kabelan yang ketiga ini kita akan gunakan untuk media transmisi internet dari server ke switch. Pasang kabelan pada switch di port 6 dan pasang juga pada server di port 3. Selanjutnya pada kabelan keempat, kita akan menghubungkan router A ke komputer. Kabelan di router A dipasang di port 3 dan yang satunya lagi dipasang pada port komputer. Oke, untuk kabelan terakhir kita gunakan untuk menghubungkan router B ke laptop. Kabelan di router B kita pasang di port 4. Dan yang satunya lagi kita pasang pada port laptop. Nah, setelah semuanya selesai terpasang, kita beralih pada Winbox untuk konfigurasi router A. Pastikan komputer dan laptop kalian sudah terpasang aplikasi Winbox ya guys. Setelah masuk, kita ke menu sistem dan klik identity.
untuk mengisi identitas router kita agar tidak tertukar. Namanya bebas, tapi di sini saya kasih nama R.A dan apply. Oke. Selanjutnya kita ke menu IP, lalu klik address dan masukkan IP sesuai topologi tadi, yaitu 1.2.3.13/30. Dan jangan lupa ganti interface-nya menjadi header 3. Apply. Oke. Kemudian masuk lagi ke menu IP, kita pilih DHCP client, lalu klik tambah. Interface-nya kita ganti jadi header 2 sesuai port internet kita, lalu apply. Oke. Setelah itu kita masuk Winbox pada router B. Sama seperti tadi, kita harus mencari IP yang kosong terlebih dahulu. Lalu klik connect. Masih sama juga, kita harus memberi identitas dulu di sistem, identity, dan ketik R.B, terus apply. Oke. Setelah itu kita ke menu IP, klik DHCP client, tambahkan, ganti interface-nya sesuai port internet, yaitu header 3, dengan meng-unchecklist DNS dan juga mengganti default route jadi no. Setelah itu apply. Oke. Nah, sebelum lanjut kita perlu melihat dulu default route-nya router A untuk menyesuaikan di router B, yaitu di IP routes. Nah, itu default route-nya router A. Kemudian kita isi juga default route yang sama di menu IP routes, tambahkan. Kita kasih masukkan gateway-nya 192.168.212.1. Kemudian apply. Oke. Nah, setelah itu kita harus menyeting DNS-nya juga pada menu IP DNS. Masukkan pada servernya 8.8.8.8, lalu apply. Oke. Sekarang kita mau cek koneksi dari router B ke internet, apakah sudah jalan melalui new terminal. Ketik ping google.com, terus enter. Nah, berarti sudah jalan. Lakukan hal yang sama juga pada router A, apakah sudah connect ke internet juga melalui new terminal, ping google.com, sama kayak tadi. Lalu enter. Nah, sudah juga. Kemudian ke tahap selanjutnya, setting IP address pada router B, klik tambah, lalu masukkan IP router B 1.2.3.17/28. Jangan lupa ganti interface-nya WLAN 1, lalu apply. Oke. Kemudian pada tab wireless klik WLAN 1, kemudian checklist, lalu klik 2 kali pada WLAN 1. Modenya diganti jadi AP bridge dan SSID atau nama WiFi. Terserah mau kasih nama apa, bebas. Dan di sini saya kasih nama TKJ-A. Setelah selesai, kita apply. Oke. Langkah selanjutnya kita konfigurasi DHCP server pada menu IP, klik DHCP setup, pastikan WLAN 1, kita next, dan berhenti di address to give out, ganti angka terakhirnya sesuai soal, itu 20, lalu next. Nah, di DNS server kita tambahkan sekundarinya 1.2.3.33, lalu next. Ganti lifetime-nya dengan 6 jam sesuai soal juga, lalu next, dan sukses. Warnanya masih merah karena belum ada yang terhubung ke WiFi. Dan sekarang kita mau terhubung ke WiFi kita sendiri. Cari nama WiFi yang sudah kita buat tadi. Nah, ini
connect. Jika sudah connect, kita cek dulu apakah sudah mendapatkan IP atau belum. Nah, ini IP kita dan DNS sekundernya juga sudah ada. Setelah itu kita kembali. Nah, kemudian lanjut lagi pada router A untuk mengisi IP address di PC, yaitu di local area connection. Ini sesuaikan saja dengan PC atau laptop kalian masing-masing ya. Kita masukkan IP-nya. Pastikan satu jaringan dengan IP router A, yaitu 1.2.3.14, dan subnetnya 255.255.255 dan .252 karena kita pakai /30. Jangan lupa gateway-nya juga 1.2.3.13. DNS-nya juga kita masukkan 8.8.8.8. Setelah itu klik OK. Kita lanjut lagi masih di PC A. Kita ke menu routing, klik OSPF di tab network. Kita akan masukkan dua network yang ada di IP address, yaitu IP yang sudah kita isi di awal dan juga IP dinamik. Klik tambah dan kita masukkan IP network dinamiknya dulu, bebas sebenarnya. IP networknya 192.168.212.0/24. Lalu kita play, OK. Dan masukkan lagi network yang satunya. Yaitu 1.2.3.12/28, lalu apply, OK. Setelah setting OSPF, kita harus cek dulu apakah OSPF kita sudah berjalan atau belum, yaitu di menu IP, lalu routes, yaitu dengan melihat apakah sudah ada DAO-nya atau belum. Nah, ini sudah ada role indikatornya, artinya role ini punyanya OSPF. Nah, sebelum kita nge-ping antar PC ke laptop, kita harus mematikan firewall-nya terlebih dahulu, yaitu dengan mengetik firewall di kolom pencarian, lalu Windows Firewall, klik turn Windows Firewall on or off, matikan dua-duanya, turn off-nya, matikan semuanya. Setelah selesai, kita kembali lagi. Dan sekarang kita lakukan ping melalui Windows R CMD untuk nge-ping IP router B pada router A, yaitu 1.2.3.17 dan enter. Oke, berarti sudah terhubung antara router B dan router A. Lanjut untuk router B, sama seperti router A, kita memasukkan OSPF melalui routing dan kita melihat networknya melalui IP address. Di tab network kita tambah, masukkan IP networknya 192.168.212/24. Kita play, lalu OK. Kita tambahkan lagi untuk network yang satunya, yaitu 1.2.3.16/28, lalu play, OK. Kemudian kita lihat dulu SPF-nya sudah berjalan atau belum. Yaitu pada menu IP lalu routes. Nah, sudah ada rule indikatornya
Artinya, rule ini punyanya OSPF. Nah, sama seperti router A, kita harus mematikan dulu firewall-nya dengan mengetik firewall di kolom pencarian. Lalu pilih Windows Defender Firewall dan klik Turn Windows Defender Firewall on or off. Setelah itu, matikan semuanya. Off-kan. Setelah sudah, kita OK. Lalu kembali. Dan kita melakukan ping melalui Windows R CMD dengan IP router A pada router B, yaitu 1.2.3.13. Lalu enter. Nah, sudah reply. Kemudian kita ping juga IP PC untuk router A 1.2.3.14, enter, dan sudah bisa reply juga. Kemudian kita kembali pada router A, yaitu membuat rule DST-NAT di menu IP firewall, lalu di tab NAT kita tambahkan dan kita ganti dengan DST-NAT di chain-nya, lalu protokolnya 6TCP, lalu untuk DST portnya kita ketik 80, lalu apply. Dan pada tab action, kita ganti actionnya menjadi nyari direct. Untuk portnya juga kita ganti sesuai soal, yaitu 3128, lalu apply, kemudian OK. Selanjutnya kita akan konfigurasi NetMesh URED, masih di firewall juga. Ganti tabnya jadi tab general. Setelah itu kita ganti out interface-nya menjadi Ether 2, yaitu portnya internet. Kemudian kita apply, lalu ke tab action. Actionnya kita ganti mesh URED, lalu apply, terus OK. Selanjutnya masih di router A, untuk memblok situs kita masuk pada menu IP, lalu klik web proxy, kemudian klik akses, lalu tambah, dan di DST host kita ketik situs yang ingin kita blok, yaitu linux.or.id. Kemudian actionnya kita ganti deny, lalu apply, OK. Jika sudah, kita coba buka Google Chrome, lalu tuliskan situs yang kita blok tadi, yaitu linux.or.id, lalu enter. Nah, itu hasilnya error, artinya proxy kita sudah berjalan dengan baik. Jika sudah, setelah itu kita kembali lagi, masuk ke router B, ke menu IP, pilih firewall, NAT, tambah, ganti out interface-nya dengan Ether 3, yaitu port internetnya, lalu apply, dan masuk ke tab action, ganti actionnya dengan mesh URED, lalu apply lagi, OK. Nah, kita kembali lagi ke router A, buka menu quizzes, lalu di tab sample quizzes kita tambah, ketik nama, bebas, contohnya saya tulis limit 2M, dan untuk targetnya kita pilih Ether 3 sesuai port yang terhubung ke PC-nya. Kemudian max limitnya kita ganti 2M, begitupun di sebelahnya kita ganti juga dengan 2M, lalu apply. Setelah itu kita pindah ke tab traffic, apakah sudah jalan. Oke, sudah jalan, berarti pembatasan jaringan kita sudah berhasil. Lanjut lagi untuk yang router B, sama seperti router A, name-nya kita ganti menjadi limit 2M, lalu targetnya kita ganti menjadi WLAN 1, dan maksimal limitnya kita ganti juga 2M, sebelahnya juga kita ganti menjadi 2M, lalu apply, dan kita melihat trafiknya. Oke, berjalan juga, artinya
Sepertinya pembatasan kita juga berhasil di router B. Lalu kita klik OK. Sekian tutorial setting mikrotik dari saya. Saya harap kalian bisa memahaminya dan bisa menjadi ilmu baru yang bermanfaat juga buat kalian. Makasih.